Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan untuk keluar dari tempat ini. Pikiran, perasaan, hati kami. Roh Kudus urapi kami semua. Urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di doa pagi saya sampaikan Mazmur 20. Mazmur 20 dengan satu topik yaitu kemenangan raja. Visi 2033 kita dikawal dengan Mazmur 20 dan Mazmur 33. Saya percaya setiap saudara berjalan dalam kemenangannya. Katakan amin. Karena itulah takdir kita. Setiap Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk berjalan dalam kemenangannya dan kemuliaannya. Jadi pastikan perjalanan 10 tahun ke depan, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah kalah. Pasti menang. Amin. Menang itu bukan berarti saudara seperti pertandingan itu saudara juara 1 begitu. Tidak, mungkin saudara kalah dalam pertandingan. Tapi engkau tetap berdiri teguh. Saudara bisa memberikan aplaus pada juara. Saudara bisa mengampuni, saudara tetap bisa berjalan dalam rancangan kehendak Allah. Meskipun ada kegagalan-kegagalan, tapi saudara tidak pernah mundur, tidak pernah putus asa. Itu kemenangan saudara. Ya, dan Tuhan suka Bapak Ibu Saudara berjalan terus dalam rancangannya. Nah, Mazmur 33 ini topiknya adalah puji-pujian kepada Allah Israel. Artinya kita ini harus percaya bahwa Allah itu berotoritas, berkuasa dalam hidup kita. Katakan amin. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kesadaran tentang keberadaan Allah itu kuat sekali. Dulu jujur Bapak Ibu Saudara, saya bimbang, ragu, karena tidak ada satupun yang meneguhkan. Sehingga kita dikatakan percaya Tuhan, ya percaya daripada orang berkata kita ini ateis, tak bertuhan, atau aliran-aliran komunis mungkin. Dan kita tahu di Indonesia sangat ditolak, ditentang karena sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kita tidak mengerti realita kebenaran itu. Sebelum Tuhan Yesus datang dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, maka kebenaran keberadaan Allah, kehadiran Allah itu memang nyata. Karena Tuhan Yesus. Jika tidak ada Tuhan Yesus, saya ragu saudara. Kalau orang berkata, ya Pak, saya itu bertapa, didatangi Pak. Ya saya tidak percaya. Atau saya mimpi Pak, memang Tuhan itu begini Pak, tidak percaya saya. Karena kan dari manusia yang menyatakan, siapapun manusia, tersuci pun manusia, tidak bisa memberikan kebenaran yang absolut. Tapi hanya Tuhan Yesus datang dari surga. Kelahirannya nyata, ajaib. Tercatat sejarahnya. 3 agama besar mengakui. Dialah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang datang dari surga, utusan Allah, anak Allah, firman Allah yang amin, amin, amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara pegang ini kekuatan yang luar biasa. Nah, kesadaran tentang Allah dalam hidup kita itu mendatangkan kehidupan yang penuh kuasa, otoritas. Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang kita ini bersikap sebagai seorang laki-laki. Bersikap sebagai laki-laki itu memancarkan kemuliaan Allah. Makanya seorang wanita ketika menghadap Allah, dia harus berkerudung. Karena kepala wanita adalah pria. Laki-laki memancarkan kemuliaan Allah, saudara. Ini bukan berbicara gender, tetapi Tuhan ingin setiap orang percaya bersikap sebagai laki-laki. Tolong carikan ayatnya itu di maybe di Timotius atau Korintus, nggak tahu. Bersikap laki-laki.
Ketika saya melayani seseorang, saya berdoa kemarin dan Tuhan berbicara dalam hati saya untuk menyampaikan. Karena orang ini rindu sekali dipakai Tuhan, tapi karena persoalan-persoalan begitu banyak sehingga goyah. Dan Tuhan teguhkan saya dan saya sampaikan, bersikaplah sebagai laki-laki. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bapak Ibu Saudara, mempercayai kehadiran Tuhan, mempercayai Tuhan ada, itu bukan sesuatu yang biasa loh saudara. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara percaya Tuhan ada? Ya, saya percaya Tuhan ada dan Dia Bapa saya. Berarti hidup saudara itu luar biasa. Bukan menjadi bimbang, menjadi ragu, sukar percaya, menjadi seperti orang tidak punya arah. Tidak mungkin. Karena Allah berdaulat. Maka itu 10 tahun ke depan, saudara, ayat ini pegang 1 Korintus 16:13. Berjaga-jagalah, berjaga-jaga itu seorang pria itu waspada. Dan berdiri teguh dalam iman. Bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kalau disimpulkan ayat ini, Tuhan mau saudara dalam keadaan apapun saudara tetap berdiri kokoh sebagai imam Tuhan yang berdoa syafaat terus apapun. Makanya doa saya sadar ada imam-imam yang mengalami di dalam keluarga hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Mereka sudah mengerti, mereka sudah bertobat, mereka hidup dalam kebenaran. Tetapi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam situasi yang ada, itu terkadang mereka tidak bisa kontrol. Tuhan tahu saudara, tapi yang Tuhan mau, jangan lemah. Walaupun keadaan kita masih porak-poranda, tapi saudara harus percaya. Kehadiran Allah dalam hidup saudara, Dia akan bekerja dengan caranya sendiri. Asal saudara teguh berdiri, tetap berjaga-jaga, teguh dalam iman, bersikap laki-laki dan tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang. Engkau tidak pernah goyah, saya percaya Tuhan akan membuka saudara. Katakan amin. Kembali Mazmur 33, jadi Tuhan mau di dalam pergerakan ini, orang-orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang yang diurapi Allah, maka Tuhan mau supaya di dalam hidup kita ada satu puji-pujian. Makanya kita menabur doa, menabur pujian, penyembahan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Siapa yang bisa bersorak-sorai? Orang benar. Siapa orang benar? Orang yang percaya bahwa Allah ada. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ketika saudara mempercayai Allah ada karena Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, maka hidupmu dalam lindungannya. Apapun yang terjadi saudara. Asal engkau teguh berdiri dalam iman lo ya. Allah ada, Allah tidak tidur, Allah melihat. Bahkan Allah bekerja lebih daripada apa yang saya doakan dan saya pikirkan. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur Allah. Termasuk kita tidak mungkin mengatur Allah. Karena Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah Yahweh Elohim. Ada satu pujian yang saya persiapkan beberapa hari ini, saya sudah mendengarkan 2 lagu saudara, dan itu lagu yang luar biasa ya, tentang Allah Yahweh dan bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Nanti setelah beberapa lagu akan saya kirim nanti ke Edo. Dua lagu ini bisa medley ya, tetap karangan Bapak Erastus. Dan saya merasakan bahwa wah ini cocok. Pokoknya untuk 10 tahun ke depan setiap pujian yang cocok membangun setiap umat Tuhan tetap kuat dan menghormati Allah akan saya naikkan. Sebab apa yang kita naikkan ini doa. Amin. Waktu kita memuji Tuhan itu doa dan kita merasakan kekuatan Allah turun atas kita. Amin. Jadi orang benar bersorak-sorai dan dalam Tuhan saudara. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur.
Hari Kamis saya sudah jelaskan di Kamis Sela bahwa kita harus jujur. Karena memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Orang jujur, orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Maka orang ini bisa memuji-muji Allah. Memuji-muji Tuhan karena dia hadir, dia hidup, nyata. Bahkan ketika kita tidak melihat, kita tidak merasakan kuasanya, tapi dia tetap bekerja. Meski ku tak melihat karyamu, itu ya. Meski ku tak merasakannya, tak berhenti karyamu, tak berhenti kuasamu. Saudara, Allah itu bekerja gak nunggu manusia. Mau you percaya gak percaya, dia tetap kerja. Karena kerja itu rancangannya. Amin. Nah, ini yang kita perlu betulkan mindset kita ini. Supaya kita menjadi orang yang kokoh dan orang yang menghormati Allah. Kita tidak sembarangan masuk hadirat Allah. Kita tidak sembarangan berdoa. Karena Allah yang kita kenal itu Allah yang maha kuasa. Maha esa, ekat, saudara. Ayat 2, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah bagi yang digambus 10 tali. Jadi saudara, hanya orang benar, orang jujur, dia bersorak-sorai, dia memuji-muji Tuhan karena tahu dia Allah hadir. Dan selalu mengucap syukur dengan gambus, dengan kecapi. Bersyukurlah kepada Tuhan, saudara. Ketika kita bisa mengucap syukur, maka saya percaya ada kuasa di balik ucapan syukur. Mensyukuri bagaimana Allah itu hadir dalam hidup kita. Mengenal Allah itu kebahagiaan, saudara. Sejak saya mengenal Tuhan Yesus, mengenal Bapa, bahagia loh saudara hidup saya. Dan hidup saudara bahagia, karena apa? Lah orang lain gak kenal itu. Kalau saudara bisa kenal Pak Jokowi dekat, bahagia enggak? Bahagia dong, bisa foto bersama-sama, ya orang nomor 1 Indonesia. Apalagi dengan Bapa yang menciptakan Pak Jokowi, dengan Tuhan Yesus. Bahagia bukan? Bahagia. Jadi kalau saya melihat orang Kristen mukanya seperti pepaya, ya tahu, seperti wajahnya itu tidak sukacita. Mengapa Anda tidak bersukacita? Coba arahkan pikiran kita. Karena iblis itu mencoba merebut sukacita kita, damai kita. Perlunya kita ada di hadirat Allah. Setiap hari ketika kita masuk hadirat Allah berdoa, maka sukacita surga turun. Kenapa? Karena saudara mengenal dia. Saya itu bangga, orang lain tidak mengenal loh. Bapak itu siapa loh? Saya diskusi dengan seseorang, siapakah Allah orang Kristen? Saya ajarkan sekarang. Katakan Allah orang Kristen adalah Bapak dari Tuhan Yesus. Itu yang benar. Allah orang Kristen itu Bapaknya Tuhan Yesus. Allah pencipta. Tidak kenal toh? Tidak kenal. Karena untuk mengenal dia, saudara harus mempercayai Yesus Maha-Masya, utusannya. Karena dialah firman, dia bersama Allah, dia pribadi dari Allah juga. Nah itu satu kebanggaan saudara, sehingga kita boleh bersyukur, bermazmur, menyanyi. Ya, nyanyian itu bukan satu aturan liturgi gereja, bukan saudara, tidak ada kuasa. Tapi kalau menyanyi karena pengenalan, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan kuasa untuk perjalanan 10 tahun. Bangsa Israel perhatikan, tabut perjanjian diangkat oleh imam, di depan itu paduan suara. Penyanyi menyanyi saudara. Alkitab kita ini luar biasa. Tuhan tunjukkan bagaimana saudara bisa mencapai karya kemuliaan Allah. Maka itu kenapa di dalam gereja selalu ada pujian dan penyembahan. Apakah karena kita suka nyanyi? Bukan. Karena itulah yang ditetapkan Allah sejak mulanya. Bagaimana umat Israel dipersiapkan imam-imam, disiapkan pemuji-pemuji untuk memuji Allah. Masalahnya apakah mereka mengerti kehadiran Allah? Memang ada umat yang memuji-muji, suka bersorak-sorai, tetapi hidupnya gagal di padang gurun. Karena apa? Menggerutu, dia mencemooh, ya, dia melawan pemimpin, melawan Musa. Melawan Musa berarti melawan Allah. Kenapa?
Padahal kemarin dia puji-puji Tuhan. Tapi hari ini dia marah-marah. Berarti nyanyiannya tidak didasari oleh pengenalan. Saya percaya kalau saudara suka memuji Tuhan setiap hari karena saudara mengenal Allah hadir, tidak pernah muncul dari mulut saudara bersungut-sungut, bahkan saudara melawan Allah, melawan pemimpin. Tidak ada. Katakan amin. Suka mengucap syukur. Yang ketiga, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petilah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ada nyanyian baru. Makanya jangan heran, orang pasti perhatikan tempat ini baru terus Bapak. Orang mengikuti live streaming, gak tahu aku lagu itu. Pak Febi yang ciptakan, bukan. Kenapa kita perlu mendapat nyanyian baru? Karena Allah selalu memberikan berkatnya, selalu baru setiap hari. Katakan amin. Dari saya sejak lahir baru, saya menjadi seorang worship leader. Saya selalu membawa nyanyian baru, sampai terkenal. Kalau Pak Febi yang WL, selalu lagu baru. Saya bilang sama Pak Gembala, bagian saya yang baru-baru. WL lain biar yang lama-lama. Dan saya merasakan fresh. Doakan tanggal 21 Juni nanti ya dengan tim, saya minta persiapkan. Kita akan worship on the street in the Kayu Tangan. Di situ Malang Heritage. Saatnya kita mau menghadirkan surga. Amin. Jam 6:30 nanti Hendro akan bikin pengumumannya. Jadi nanti itu hari Rabu. Jadi hari Rabu yang tugas biasanya di sini kan berliani. Nah, kita off ganti yang di sana. Ya nanti kita mudah-mudahan bisa sebulan sekali, luar biasa. Saya selalu siap. Ya saya hadir, bahkan saya yang memuji Tuhan. Bersama-sama nanti diatur. Ya kalau memang perlu alat yang dibawa keluar harus nyewa saja Mas Cahyo, enggak apa-apa. Kita mau memberi yang terbaik, amin. Kita tidak mengajak orang menyanyi, kita hanya memuji. Dan kita tidak tanda kutip bergereja di situ loh. Tidak, tapi nanti saudara bisa datang hanya setengah jam mungkin. Saya sudah siapkan, sudah ada list lagunya, hanya mimpi 4 sampai 5. Cepat itu 5 kalikan 5 menit berapa? Tidak sampai setengah jam saudara. Ya, setelah memuji Tuhan, ya kita nanti jalan-jalan kuliner, amin di sana memberkati setiap langkah kaki kita injakkan di situ. Kita minta Bapak Yahweh hadir, amin, supaya orang mendengar nama Tuhan Yesus. Ada banyak saudara, saya sering lakukan dulu di mall gitu, saya nyanyi. Saudara, karyawan-karyawan itu mendengar. Saudara, Allah bekerja dengan luar biasa melalui pujian penyembahan. Itu yang Tuhan inginkan. Biarlah ide ini yang spontanitas tergerak, dan puji Tuhan Edo punya kesempatan untuk masuk di Kayu Tangan ya, karena dia punya tim yang selalu perform di sana, dan ternyata boleh ya lagu rohani benar-benar. Jadi rencananya saya akan ada lagu yang hanya Tuhan, tapi ada lagu yang ada nama Yesus. Tetap kita naikkan, tidak apa-apa. Amin, karena kita hanya memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan apa? Kesetiaan. Allah mengerjakan dengan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara harus percaya Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Allah yang berjanji, dia tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Hidup dalam perjanjian Allah itu hidup penuh dengan kekuatan. Beda dengan manusia saudara. Manusia berjanji memang lidah tidak bertulang. Hari ini tempe, besok delay. Nggak bisa dipegang, nggak apa-apa, manusia. Jangan saudara kecewa dengan manusia, memang begitu manusia. Haleluya, tapi beda dengan manusia Kristen. Murid Tuhan Yesus tidak. Amin. Ketika saya menyadari bahwa Allah yang saya sembah Bapa yang setia, Bapa yang baik, saya tidak pernah punya kepahitan. Saya tidak punya kecewaan. Kenapa ada banyak produk anak-anak yang kepahitan, anak-anak yang sensitif? Ada anak-anak terbangun hidupnya jadi sensi banget. Ada saudara. Karena apa? Karena orang tua. Anak-anak yang berontak ada. Narkoba muncul, seks bebas, lesbian, homoseksual, LGBT, itu produk dari orang tua.
Kenapa saudara? Dulu saya menyalahkan orang tua, tapi hari ini tidak. Karena saya tahu bahwa orang tua juga nggak ngerti. Mereka lemah, tapi rata-rata kita bisa kecewa. Karena kita mencari sosok yang ideal, nggak nemu. Bahkan ada orang tua yang mungkin melecehkan anaknya, menghina anaknya. Itu produknya jadi terjadi yang namanya berontak. Bagaimana anak-anak memberontak terhadap orang tua? Dia cari kesenangan di luar, laki, perempuan. Itu produk dari keluarga. Terutama keluarga yang broken. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, saya waktu bertobat saya menyadari, iya. Kalau kita dalam keluarga, melihat keluarga yang broken, ya kita akan mengalami masing-masing masalah-masalah dalam kejiwaan kita. Ada yang menahannya, ada yang melepaskan dengan berbagai cara. Sebetulnya itu sikap memberontak. Kalau ditanya dia juga nggak ngerti. Kenapa kamu begini nak? Nggak tahu, karena ada di dalamnya ketidakpuasan. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya mengenal Allah Bapa. Saya tahu Tuhan, Engkau sungguh baik. Tidak pernah Bapa itu mengecewakan. Tidak pernah. Sehingga tidak mungkin hati kita berontak. Kenapa ada orang Kristen yang berontak? Karena dia merasa bahwa Allah mengecewakan dia. Karena dia tidak kenal Allah. Bagaimana mungkin Allah mengecewakan? Tidak pernah Allah memberikan yang jelek. Buktinya saudara nafas. Coba tarik nafas sekarang. Bersyukur enggak? Nah, coba kalau Allah mengecewakan dan diambil saudara nafas saudara. 1 menit dikembalikan. Per menit dikembalikan. Ada yang begitu? Tidak. Kita terlalu mengecilkan kebaikan Allah. Bahkan sesuatu yang lebih besar dari berkat yang kita punya, kita lupakan. Seolah-olah Allah itu tidak peduli. Bapak Ibu Saudara, hanya masalah kita minta maaf, nggak bisa kentut gitu aja. Itu persoalan. Iya toh? Hanya buka supaya angin keluar ke Singapura 500 juta. Makanya kita bersyukur. Kalau kita suka, haleluya. Haleluya. Bersyukur enggak? Bersyukur. Itu aja cukup. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Karena perkara kecil saudara sudah bersyukur. Lah kita ini terlalu ngelihat yang besar-besar sih. Gigi sakit aja bingung kok saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya Allah itu sungguh amat baik. Katakan amin. Ayat 5, ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi apa saudara? Takut kepada Tuhan. Visi 2033 membentuk umat yang menghormati Tuhan. Saya ingin imam-imam yang ada, pendoa-pendoa, kita hidup takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang menghormati Tuhan Yesus jika kita tidak memberi hormat kepada dia? Jangan salahkan orang menghina Tuhan Yesus. Karena mereka melihat hidup orang Kristen menghina Tuhan Yesus setiap hari. Minum-minum, merokok, narkotika, pekerjaan ilegal. Melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tidak menghormati hari raya. Tidak menghormati gereja. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bertobat. Agama lain tuh menghormati hari rayanya. Tapi kita gak pernah loh saudara. Kita itu tidak rasa hormat. Makanya dalam pengajaran pastor teaching saya ajarkan supaya kita mengerti bahwa keberadaan kita itu hasil daripada rancangan Allah nubuatan para nabi. Kita tidak terlepas dari bangsa Israel. Karena rancangannya tetap berjalan sampai hari ini. Saudara ada karena sesuatu yang sudah dirancangkan dari semula, katakan amin. Kita ada bukan karena tiba-tiba.
Tidak ada dalam kekristenan itu tiba-tiba. Oh Tuhan Yesus datang karena tiba-tiba. Enggak ada. Allah itu tertib. Allah itu bertanggung jawab atas hukum yang dia berikan. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, keberadaan gereja bukan tiba-tiba. Saudara menjadi orang percaya bukan tiba-tiba, tapi sejak dalam kandungan ibu saudara, engkau sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat pilihan dan menjadi anak-anak Allah, hambanya pendoa. Coba renungkan ini. Bukan tiba-tiba, enggak ada. Maka itu kita harus bisa memberi hormat dong. Kalau saudara mau dihormati, hormatilah diri saudara. Hormatilah orang lain. Kalau saudara mau dihargai, hargailah hidupmu. Hargailah orang lain. Terlebih hargai Tuhan dong. Berapa banyak orang mau menghargai hidupnya sendiri? Kita mengizinkan hidup kita, minta maaf saudara, dibuat tidak benar-benar. Bagaimana orang menghargai kita? Bukankah tubuh orang Kristen itu bait Allah? Minta maaf pendeta ngerokok di depan umum. Malu dong saudara. Sedangkan di airport aja yang merokok dikumpulin sendiri kok. Masa saudara melihat saya loh Pak Febi kumpul sama perokok-perokok di sana? Ini kan bait Allah. Nanti ada sendiri kelompok LGBT. Ditaruh ruangan sendiri. Sorry. Masa saya harus kumpul ke sana? Pak Febi di mana? Oh lagi di ruangan kumpul. Ngapain Pak Febi? Oh menginjil saudara. Menginjil apa? Bapak Ibu Saudara, kita mesti mengerti prinsip-prinsip ini, katakan amin. 20:33 saudara dibawa oleh Tuhan akan melihat karya kemuliaan Allah. Menjadi orang-orang yang menghormati, menghargai, takut akan Tuhan. Izinkan keluarga kita ini orang lain lihat, pembantu kita lihat takut Tuhan, bukan takut setan. Makanya kenapa saya ajarkan kita harus mengerti tentang otoritas. Orang Kristen tuh tidak boleh hidup di luar otoritas. Dan dunia ini ada otoritas-otoritas. Saudara bekerja di perusahaan, bagaimana mungkin saudara masuk dengan seenaknya. Bekerja jam 8, Anda masuk jam 5 sore. Gak bisa, hanya orang yang tunduk dengan otoritas orang ini diberkati oleh Tuhan. Diberkati dengan segala berkat-berkat surgawi. Otoritas gereja ada. Otoritas pemerintah ada. Otoritas keluarga ada, otoritas pernikahan ada. Tuhan memberikan otoritas-otoritas dan otoritas tertinggi ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tunduk atas otoritas siapa? Bapa. Roh Kudus tunduk atas otoritas siapa? Tuhan Yesus. Jadi bagaimana mungkin saudara tidak hidup dalam otoritas? Orang yang menghormati otoritas adalah orang yang menghargai otoritas karena dia tahu siapakah orang-orang yang memimpin di atasnya atau siapakah Allah yang menguasai hidup mereka. Tunduk saudara. Orang yang tidak hidup di bawah otoritas maka orang ini liar. Makanya kenapa saya katakan tentang hal vaksin. Vaksin itu kan tidak mungkin menghancurkan iman kita, terbukti sampai hari ini toh. Udah endemi, iman saudara hancur enggak? Siapa yang sudah booster? Semua sudah booster toh? Sudah berapa? Enggak apa-apa itu iman kita. Karena kita tunduk kepada otoritas. Sedangkan orang-orang yang menolak otoritas, mereka itu bingung juga saudara. Karena mereka ditipu oleh pengajar-pengajar yang tidak mengerti otoritas. Ada kekristenan yang hanya otoritas pokok Tuhan. Loh ya lihat dulu dong. Kalau otoritas Tuhan, coba lampu merah Anda serobot. Ayo meskipun pendeta yang katanya bisa bernubuat itu loh. Terobosan, ditangkap enggak? Oh saya berotoritas, kenapa? Oh Gusti Allah milih saya. Ayo sudah jangan ngomong aja, pelok. Udah sini, teken. Mau melawan lagi, ditangkap saudara, penjara.
Nah biasanya kalau sudah masuk penjara baru ngerti otoritas. Ya, lah kalau di penjara masih tidak ngerti otoritas, ya neraka. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab, mari baca bersama-sama, Dia berfirman, maka semuanya jadi. Katakan amin. Kita punya Allah, kalau Dia berfirman jadi. Visi 23, Dia sudah berfirman, percaya jadi. Hanya bagi orang yang percaya, maka semuanya akan jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Hanya Tuhan yang memberi perintah. Dia berkuasa untuk menyuruh orang-orang siapapun. Hati raja dipegangnya, diarahkan. Makanya hidup saudara itu percaya saja. Dan tidak menuntut apa-apa. Ada, enggak ada, enggak menuntut. Lakukan yang saudara bisa. Tapi saudara percaya bahwa Allah hadir menyertai. Dia melihat hidup saudara. Iman saudara diperhatikan. Ketekunan Bapak Ibu Saudara. Keseriusan, kesungguhan dan rasa hormat dan takut. Mungkin hari ini kau tidak memperoleh apa yang kau inginkan. Tapi apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Dan bersama Tuhan Yesus nanti kita akan menuai di kerajaan Kristus. Katakan amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur visi 233. Ya Bapa, Engkau Allah Yahweh Bapa dari Yesus Kristus Tuhan. Layak dipuji, disembah, diagungkan. Bersama putramu yang agung Yesua HaMasiah. Dan juga Roh Kudus yang menyertai kami. Ya Bapa, kami hidup dalam otoritas Allah. Kami hidup dalam pimpinan Allah. Dan kami percaya 10 tahun ke depan kami berjalan dalam kemenangan dan kemuliaan-Mu. Hamba menyerahkan ya Bapa, nanti sore generasi Timotius-Mu, anak-anak pelatih-Mu tempat ini, bakar roh mereka Bapa. Mereka berdiri bagi keselamatan anak-anak muda yang lain. Banyak anak-anak muda kehilangan hati Bapa. Kiranya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa syafaat dari tempat ini ya Bapa. Memberkati semua anak-anak muda di seluruh dunia, bahkan gereja-gereja Tuhan. Dan besok minggu kami akan bersama-sama ya Bapa. Kami akan ibadah raya dan perjamuan kudus. Bapa, Engkau hadir di tengah kami. Apa yang pernah Kau lakukan pada zaman Abraham, nabi-nabi, dan pada zaman putramu Yesua HaMasiah, Kau lakukan di tempat ini ya Bapa. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Bahkan setiap umat-Mu akan mengalami Tuhan. Mengenal Allah, mengenal Kristus. Dan hidup mereka diubahkan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Saat ini hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, bagi putramu Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Hamba menyerahkan imam-Mu yang berdiri 24 pintu gerbang surga. Pagi hari ini sampai jam 12 malam Engkau mengurapi. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan berkat kehidupan turun atasmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. God bless you all. Sampai berjumpa kembali.